Good morning, everybody. Selamat pagi semuanya. This is the last session. Ini adalah sesi terakhir. Are you still awake enough to absorb more information? Apakah kita masih cukup bangun untuk bisa menyerap informasi lebih banyak lagi? Okay. Because this session is about the single mother. Karena sesi ini akan akan mengenai ibu-ibu tunggal, ya. And it's an important session for the mother design because the single mothers today are much more than the mothers who have a husband. Jadi ini penting sekali untuk Toy Mother Design karena kebanyakan dari ibu-ibu saat ini adalah mereka yang memiliki suami. And being a woman and being a married woman, at any time you can become a single mother. Dan menjadi wanita dan wanita yang menikah itu kapanpun Anda bisa menjadi seorang ibu tunggal. So it is so important that in our curriculum that we also address and can speak to the single mother. Dan sangat penting juga di kurikulum kami bahwa kami juga bisa mengarahkan atau berbicara juga kepada ibu-ibu tunggal. And the single mother needs a lot of support. Dan para ibu tunggal membutuhkan begitu banyak dukungan. Because she is really struggling. Karena mereka sangat-sangat bergumul. She has to provide for her family, she has to be the breadwinner. Mereka harus menyediakan penyediaan untuk keluarga mereka. She has to be father and mother to her children. Mereka harus menjadi bapa dan ibu untuk anak-anak mereka. And because she's being all these things, her children are suffering because she cannot be a real mother to her children. Dan mereka harus berusaha menjadi sekuat tenaga yang mereka bisa karena mereka She cannot be give the time to her children like another mother could give to her children. Karena mereka tidak bisa memberikan waktu yang cukup kepada anak-anak mereka seperti ibu-ibu lain bisa berikan. Because she has to play the role of father and breadwinner as well. Dan mereka juga harus memerankan peran sebagai seorang ayah dan juga seorang ibu dengan saat yang bersamaan. She has a lot of stress. Makanya mereka mengalami banyak stres. Now in the Bible we do see of a single mother. Dan di Alkitab kita melihat ada beberapa ibu-ibu tunggal. And this is in Genesis 16 verse 11. Dan di kitab Kejadian. And this is the well-known story of Hagar. Ada cerita tentang Hagar. And she's been chased by her mistress. Dan dikejar oleh para pelayannya. And she's sitting in the desert and she's crying because she doesn't know what to do. Karena dia tidur dan berbaring di padang gurun karena dia tidak tahu apa yang harusnya dia lakukan. And an angel appears to her and says, "Go back to your mistress." Dan dikatakan bahwa kamu harus kembali kepada pelayan-pelayanmu. And Hagar is so happy because she knows that God sees me. He sees me and my suffering. Dan Hagar sangat-sangat berbahagia karena dia tahu bahwa Tuhan melihat dia, bahwa Tuhan memahami apa yang dia sedang menderita. And in many places of the Bible, it says, "I am the God of the orphan and the widow." Dan banyak ayat yang tertera di Alkitab bahwa aku adalah Tuhan untuk para janda dan juga para anak yatim piatu. So single mothers, I want to say to you, God sees your struggling and your suffering. Dan ibu tunggal saya ingin berkata kepada Anda bahwa Tuhan melihat apa yang menjadi pergumulan Anda dan yang menjadi penderitaan Anda. Now, because the single mother needs a lot of support, it's so important that she will have a table of support. Karena para ibu tunggal butuh banyak sekali dukungan, maka dari itu mereka sangat membutuhkan yang namanya meja It is dukungan. very important for her. Sangat penting untuk mereka. Okay, and of course also her children must have a table of support. Dan juga tentu saja anak-anak harus memiliki meja dukungan tersebut. From the age of 11 years, they must have a table of support. Pada usia 8 sampai 11 tahun mereka harus punya namanya meja dukungan. Because all children, every child needs good role models in their lives. Karena setiap anak-anak membutuhkan yang namanya contoh atau teladan yang baik untuk hidup mereka. They need adults playing into their lives. Mereka membutuhkan yang namanya idola yang bisa berperan dalam hidup mereka. And that's why it is so important for her to have the table of support. Karena itu penting sekali untuk ibu-ibu tunggal untuk memiliki namanya meja dukungan. Now, every child needs a mother and a father. Dan setiap anak membutuhkan seorang ibu dan seorang ayah. The single mother's children need
a father figure in the lives of their child. Anak-anak dari para ibu tunggal membutuhkan figur bapak bagi hidup mereka. Now, if we look, what does the ideal father figure look like? Dan jika kita lihat seperti apa sosok ayah yang ideal bagi mereka, The real best one. yang sesungguhnya Okay, of course he must be a Christian. tentu saja dia harus seorang Kristen. And of course, if the father figure can be trained by the world needs a father. Dan apabila ayah tersebut bisa dilatih oleh the worst needs a father, itu akan lebih baik. And then he must have a good relationship with his wife and his children. Tentu saja dia harus memiliki hubungan yang sangat baik dengan istrinya dan juga anak-anaknya. And he must be able to connect with the children. Dan harus mampu terhubung dengan anak-anak mereka. And be able to connect emotionally to her child. Terhubung secara emosional dengan anak-anak mereka. Okay, now if we look, a single mother feels overly protective of her children. Dan kalau kita lihat bahwa ibu-ibu tunggal itu cenderung untuk terlalu overprotective, terlalu melindungi anak-anak mereka. Because she is alone responsible for her child. Karena dia itu bertanggung jawab secara sendirian untuk anak-anaknya. And to just share her child with anybody is a big responsibility. Dan untuk bisa mengizinkan anaknya bisa bergaul atau berbaur dengan orang lain adalah tanggung jawab yang sangat besar. So she must do this prayerfully. Maka dia harus melakukan ini dengan benar-benar sungguh-sungguh, hati-hati. And make sure that the adults in her child's life are good people. Dan memastikan bahwa idola di hidup anak-anak mereka itu adalah orang-orang yang tepat, yang baik. In Isaiah 49:25 we read of this verse. Di Yesaya 49 ayat 25 kita bisa baca ayat ini. It says, "For I will contend with those that contend with you. I will save your children." Sebab aku akan melawan orang-orang yang melawan engkau dan aku akan menyelamatkan anak-anakmu. The single mother can be comforted by this verse, Para ibu tunggal bisa menjadi percaya diri dengan adanya ayat ini. knowing that God will care for her children. Mengetahui benar-benar bahwa Tuhan akan menjagai anak-anak mereka. But the single mother can ask, well, where do I find this ideal father figure for my child? Tapi para ibu tunggal juga mungkin bisa menanyakan hal yang sama, bagaimana kami bisa menemukan sosok ayah yang ideal untuk anak-anak kami? First of all, I will say, don't stress. Yang pertama saya akan katakan adalah jangan stres. Because perhaps there are already male father figures in the life of your child. Karena kita bisa menyiapkan banyak figur bapak untuk anak-anak mereka. Perhaps there is a grandfather, Mungkin saja itu bisa kakek or mereka, there's an uncle, bisa saja paman, family friends. bisa saja rekan dari keluarga, Perhaps there's a male school teacher at the school. mungkin saja guru pria di sekolah anaknya, Perhaps there's somebody in the church. mungkin saja seseorang yang di gereja, Perhaps there's somebody in the cell group. mungkin saja seseorang yang ada di kelompok kecil. So the single mother must be aware of the good adults, the good male adults that can play this role for her child. Dan ibu-ibu tunggal harus benar-benar memperhatikan setiap orang-orang dewasa pria yang bisa mempengaruhi anak-anak mereka. Because the important thing is that the child sees mother. Sangat penting bahwa anak mereka itu bisa melihat sosok ibu mereka. The child must also see father. Anak mereka harus melihat sosok ayah. And the child must also see husband and wife. Dan anak mereka harus melihat sosok suami ataupun istri. Okay. The child must see the interaction between husband and wife. Anak-anak harus melihat bagaimana proses interaksi antara suami dan istri. Because the child must build up good references of what a good marriage looks like. Karena para anak-anak ini harus memiliki pemahaman referensi terbentuk dalam pikiran mereka bagaimana sesungguhnya kehidupan pernikahan yang benar itu. So they will know how to be a good wife or a good husband one day. Sehingga mereka bisa tahu bagaimana untuk menjadi istri ataupun ayah atau suami yang baik. And a good father. Dan seorang ayah yang baik. Because the child needs that input of a father. Karena anak-anak membutuhkan masukan dari ayah mereka. And you've learned in this training how important the father is for certain development windows of the child. Dan kita sudah mempelajari dalam training ini bahwa begitu pentingnya peran ayah dalam musim-musim kehidupan anak-anak. Because we are not just bringing up children to feed and clothe them. Karena tidak hanya kita membawa anak-anak untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka, pakaian mereka. We are bringing them up to be good marriage partners one day. Kita akan membawa mereka untuk mencapai kehidupan pernikahan yang
seharusnya. To be able to communicate and to share and to be a good husband and wife and mother and father. Untuk bisa mampu berkomunikasi suami istri untuk menjadi ayah dan ibu juga yang baik. Now we believe that the best for the child is that there will be a mentor family for the child. Yang paling penting adalah, yang terbaik adalah mereka, orang tua harus bisa menjadi mentor untuk anak-anak mereka. So it will be a husband and wife. Untuk suami dan istri, And if, of course, if there are children, children as well. dan anak-anaknya juga, And that they will be able to support the single mother. dan mereka juga bisa mampu untuk mendukung para ibu tunggal. Okay, now I want to do a bit of role play here, and I want to ask the mentor families that we've asked to come, that they will come and sit here, and the single mothers to come and sit here. Oke, saya akan melakukan sedikit role play atau bermain peran. Saya akan minta para keluarga mentor ya akan duduk di sebelah sini, kemudian para ibu tunggal single mother akan duduk di sebelah sini. Oke. Yeah. Ya, saya minta tolong buat Ibu Lina, Ibu Ririn. Oh ya, siap. Okay. Silakan buat para ibu tunggal yang sudah. Oh, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan buat para ibu-ibu Yes. tunggal di sini ya. Okay, so over here we have single mothers, Di sebelah sini kita punya para ibu tunggal, and over here we have the mentor dan di families. sebelah sini kita punya para keluarga mentor. Now this is role play, this is a demonstration, okay? Ini adalah sebuah permainan peran, kita demonstrasi ya. So each couple will be the mentor family of one of the single mothers. Jadi setiap pasangan di sini akan menjadi mentor keluarga untuk setiap dari ibu tunggal di sini. Okay. Now, the three single mothers, they have attended the full training of the mother design. Jadi ceritanya ibu tunggal ini sudah mengikuti pelatihan secara penuh dari Mother Design. And they have learned that, you know, my child does need a father figure in their life. Dan mereka sudah mempelajari bahwa benar-benar anak-anak mereka harus memiliki figur ayah dalam hidup mereka. I need the support of a mentor family. Mereka butuh dukungan penuh dari keluarga mentor ini. But I do not give my responsibility to them. I am still the head of my family. Tapi saya tidak memberikan tanggung jawab saya itu pada mereka, saya tetap memiliki tanggung jawab tersebut. Now we have the mentor families. Nah, di sini adalah keluarga mentor. The women have attended the mother design course. Para wanita sudah mengikuti training The Mother Design. And the fathers have attended the World Needs a Father Dan para training course. ayah sudah mengikuti training The World Needs a Father. And they had seen that, you know, the single mothers need our support. Dan mereka sudah memahami dan melihat bahwa para ibu tunggal harus membutuhkan dukungan mereka. I have a passion to help them and support them. Saya memiliki gairah untuk menolong mendukung mereka. Okay, now let us look at certain things that need to be familiar. What are the things that must be common between, if we say this, mentor family and the single mothers? What are the important things that must be more or less the same? Can you think of any things that are important? Oke, ada hal mungkin yang bisa dilihat yang sama gitu ya, yang antara mereka. If you are to work together as a team, Oke. Jika kalian harus bekerja sebagai satu tim, kira-kira ada hal common atau hal yang serupa gitu kan antara sesama single mother ini? can you think of something? Ada sesuatu yang serupa kira-kira antara kalian sebagai sesama single mother? Can you think of something? Otherwise, I can ask the audience also. Oke, ada. Kalian ada sesuatu? Kira-kira apa yang kira-kira common serupa? Sama, ya. Walking. Ya, ini ada mic. Ya, dijawab. Bekerja mungkin. Working mom. Working mom. Okay, so we work, but things that have to be in common, things like characteristics that. Jadi hal-hal yang mungkin bersifat karakteristik dari sesama ibu tunggal ini. Kira-kira apa yang serupa? Karakteristik seperti apa? What must be similar from your family and their family? Oh, apa yang harus kira-kira sama? Sorry, maaf saya yang salah. Jadi apa yang harus kira-kira serupa antara dari keluarga kalian dengan para keluarga mentor kira-kira? Yang serupa, bukan sesama kalian, maaf ya. Yang sama mungkin melindungi anak.
Melindungi They have the anak-anak. intentional to protect the children. Yeah. And the things that must be in common between the two families. Hal-hal yang kira-kira sama antara keluarga ibu tunggal dan keluarga mentor apa kira-kira yang serupa? Can you think of some things that should be common between both of you so we can Apa ask you kira-kira? too? Do we have the microphone? Give it to him. I think values. Yes, values. Nilai-nilai Can you ya. see that it can be important that the values must be similar? Ya, nilainya sudah Okay. sama ya. Because if you're going to work together, they don't have to be exactly the same because she chooses her values for her family, they choose theirs, but they must be similar, sort of. Yeah. And anything else? Adakah yang lainnya lagi selain nilai? Faith, yes, that they must be Christian. Iman. You Christian families. Oke, keluarga They're- Kristen, they're mereka, Christian families. Is mereka there juga keluarga anything more Kristen. that you can think of? adakah hal yang lain mungkin bisa dipikirkan? Anything else that you can think of that must be the same? Yes. Oke. It's good that they must both have children. Oke. Yes, and something related to children that must also be the same? Adakah mungkin terkait dengan anak-anak yang mungkin saja sama antara kedua keluarga ini? Can you think of something? Children's age. Children's age, perhaps, yes? Ya, usia anak-anak ya bisa saja. And it's important that the children will get on, that they will not feel threatened or feel jealous, you know, Yeah. when the families come together. Dan memastikan bahwa anak-anak mereka itu tidak akan merasa iri atau tidak akan merasa tercobai gitu ya ketika mereka harus bersama-sama dengan keluarga ini gitu ya. Okay, and then I can just perhaps add something that is also important is that your ideas of discipline must be similar. Dan mungkin saja itu salah satu hal yang saya bisa katakan idenya adalah kedisiplinan mereka ya antar keluarga ini. Because if this single mother is struggling with her teenage son, then she might need the help of the family to come and help her. Karena jika keluarga para ibu tunggal ini mengalami masalah dengan anak remaja mereka, maka mereka harus meminta keluarga ini untuk bisa menolong mereka. And then they must agree on how to discipline the child. Dan mereka harus sama-sama setuju nih bagaimana cara mendisiplinkan anak mereka. Okay, so now you're going to come together at certain times, say you will make an appointment that we will spend time together once a month. Oke, katakanlah bahwa keluarga ibu tunggal ini dan keluarga sebelah pasangan ini itu akan menghabiskan waktu kurang lebih misalnya 1 kali sebulan lah untuk sama-sama bersama-sama. And if the single mother has to communicate with the mentor family, why is it important that only the woman communicate with each other? Nah, The sana- single mother with the mentor mother. Nah, para ibu tunggal itu ketika akan mengkomunikasikan sesuatu kepada keluarga mentor ini, maka betapa pentingnya itu berkomunikasi itu sesama ibu. Jadi dari ibu tunggal kepada si ibu mentor. Can you think of any ideas of why it must only be the woman? Mengapa kira-kira hanya sesama ibu saja, ibu tunggal ke ibu mentor? To have boundaries. To have boundaries. Supaya memiliki Yes. batasan, ya. You know, because if we have a very beautiful single mother, Kalian tahu jika kita memiliki ibu tunggal yang sangat cantik, we don't want to cause any more problems is when she is speaking to the mentor father all the time and she's wondering what is going on. dan kami tidak mau yang menjadi masalah baru ketika berbicara kepada ayah mentor dan sehingga ibu mentor menanyakan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Okay, so we only want her to speak with her and that one to speak with that one and that one and that Ya, one. kita yang Okay. memastikan bahwa hanya ibu mentor yang berbicara dengan ibu mentor ini dan seterusnya. Because the devil is alive and well. Karena iblis itu adalah pembohong ya. Okay. Now, why do you think it is important that the single mother shares important things in her life with the mentor family? Menurut Anda mengapa penting para ibu tunggal ini harus membagikan hidup mereka kepada para keluarga mentor ini? And especially things like when she sees a possible husband or father for her children, why is it important that she must, in the very early stage,
communicate this to the mentor family. Khususnya apabila mungkin mereka sedang mencari sosok ayah untuk anak-anak mereka, mengapa harus di tahap awal mereka harus segera mengkomunikasikan kepada keluarga mentor ini? Can you think? Mengapa? Apakah Can I Anda ask? bisa... Better, do you want to answer that question? Oke. Baterainya sepertinya, ini udah tanda. Ini aja. Supaya keluarga mentor bisa mengikuti perkembangan anak-anak dari ibu tunggal dan bisa membantu apa yang perlu dibantu. Okay, so the mentor family can see the development of the children and can help what supposed to be helped for the single mother. Okay, that is true. And this, why do you think it is so important that the mentor family supports the single mother? Mengapa menurut Anda sangat penting keluarga mentor ini harus mendukung para ibu tunggal ini? And to help her make big decisions. Dan untuk membantu mereka memutuskan hal yang besar ini. Especially in her personal life when she is perhaps meeting a potential husband or father. Khususnya apabila mereka ini sudah akan bertemu dengan sosok calon ayah untuk anak mereka. You want to answer or can I ask the audience? Ada yang ingin menjawab? Okay. Can I answer? Yeah, please. Supaya karena ibu tunggal itu kan sendirian, jadi dalam keputusan besar dia perlu support dari keluarga mentor, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan ayah dalam hidup anak. Because she's alone. So Yes. they need the support from the mentor family, especially for the involvement of the father in their children's life. You see, the important thing is that they don't want to play policeman for you. Baik, yang satu hal yang penting bisa melihat bahwa mereka, what did they go to policeman? Policeman. Okay. They don't want to play policeman. Oke, mereka seakan menjadi polisi gitu untuk keluarga mereka ya. Keluarga And ibu when tunggal. it comes to potential, potential father or potential boyfriend in the life of the single mother, Dan itu juga termasuk dalam hal orang-orang calon-calon yang mungkin saja menjadi potensi menjadi ayah bagi anak mereka ataupun menjadi pasangan ya nantinya kepada mereka ibu tunggal. it's important that the single mother will trust their judgment. Dan sangat penting bagi para ibu tunggal untuk benar-benar mempercayai akan setiap hal atau setiap hal yang disampaikan oleh keluarga mentor ini. Because they are also the covering and the protection for your children and for you. Karena mereka juga adalah pelindung dari mereka dan juga anak-anak mereka. For making sure that this man has got the new possible a husband or boyfriend has got good intentions with the single mother and her children. Dan mereka memastikan bahwa benar-benar calon ayah ini atau calon pasangan dari para ibu tunggal ini benar-benar ada potensi ayah yang sangat baik, tidak hanya bagi mereka juga bagi anak-anak mereka. Because it's not good that her children will have hope. Oh, perhaps this is a new father, and then the guy's gone. Oke, dan tidak baik ketika anak-anak mereka sudah berharap, oh ini sepertinya ya calon ayah saya, dan tiba-tiba mereka pergi gitu ya. Because they're got to make sure that this guy is really serious Dan mereka harus memastikan bahwa benar orang ini adalah benar-benar serius. to take responsibility for a wife and her children. Untuk mengambil tanggung jawab untuk istri mereka dan juga anak mereka. Okay, now we have this relationship of the mentor family and the single Nah, mothers. kita punya hubungan antara keluarga mentor ini dengan para ibu tunggal ini. Why do you think there must be a third body for supervision of this relationship between these two? Nah, menurut Anda kenapa penting adanya pihak ketiga untuk bisa mengawasi hubungan antara keluarga mentor ini dengan ibu tunggal ini? Perhaps Mengapa? it could be like a regular meeting of the family ministry of a church, Mungkin saja bisa jadi pertemuan rutin dari keluarga-keluarga ini dalam pelayanan di gereja misalnya, or a counselor untuk konseling misalnya, between the mentor family and the single mother. antara keluarga mentor ini dengan para ibu tunggal ini.
Why do you think this can be a good thing? Menurut Anda kenapa ini akan bisa menjadi hal yang baik untuk mereka? Can you think that it can be good? Apakah menurut Anda ini akan menjadi baik jika ada supervisor, ada Oke. pihak ketiga? Can you think why it can be a good thing? Mengapa hal ini bisa menjadi hal yang baik menurut Anda? Ya, untuk ada pihak lain yang bisa membantu mengawasi hubungan antar keluarga mentor ini dengan para ibu tunggal. Sangat baik, sangat baik dan sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan karena seperti tadi yang udah dijelaskan bahwa ibu tunggal itu membutuhkan dukungan, saran dan masukan. Ya, apalagi untuk keputusan-keputusan yang besar dalam hidup mereka, gitu, untuk masa depan mereka. That's good. Good Yes, answer. seperti Do you itu. want to answer also? Anything new? Setuju. Oke, agree. Okay, okay. Do you think of anything? Oke. Oke, kalau ada pihak ketiga pertama untuk mengawasi kita juga. Apakah kita melakukan role-nya tepat sesuai yang diharapkan. Yang kedua kalau kita terjadi ketidaksesuaian, ada orang yang menjadi wasit, yang menolong kita untuk kita bisa sama-sama diskusi. Kan belum tentu keluarga mentor, keluarga yang sakti. Kadang-kadang tidak sakti juga kan. Itu. So, if there's something that they cannot work out, Jika sesuatu yang mungkin mereka tidak bisa berjalan seperti seharusnya, and there's something that she feels she cannot say to them, dan mungkin ada sesuatu yang mereka rasa tidak bisa dikatakan kepada keluarga mentor or ini, they cannot say to her, dan sebaliknya keluarga mentor ini tidak bisa katakan kepada we single need mother, a safe space where they can talk things out. dan perlu ada ruang yang aman untuk mereka bisa mengutarakan hal tersebut. Now, why is it so important that they will work out all the problems? Dan mengapa ini penting sekali untuk mereka bisa mengusahakan mengerjakan masalah tersebut? Karena hubungan ibu tunggal dan keluarga mentor itu kan sangat berharga ya, demi kebaikan anak-anak dari ibu tunggal. Jadi kalau sebisanya itu dipertahankan untuk jangka panjang. Kalau hanya sebentar ada konflik terus stop ganti keluarga mentor lain, ada konflik ganti lagi keluarga mentor lain, kan kasihan anak-anak ibu tunggalnya. Berganti-ganti figur ayah. Yes, yes. Because it could be that the children have experienced loss. Dan bisa saja anak-anak ini akan mengalami yang namanya kehilangan. It could be that they have lost a father Bisa saja mereka bisa kehilangan figur ayah through death or divorce. melalui meninggal ataupun misalnya cerai. It could be that they've always longed to have a father figure in their lives. Dan bisa saja mereka sudah begitu lama merindukan sosok ayah dalam hidup mereka. And it's not good for the children to have short relationships. Dan tidak baik bagi anak-anak ini untuk hanya memiliki hubungan yang singkat. Her children need long relationships and stability in their lives. Dan anak-anak ini membutuhkan hubungan yang panjang dan stabil untuk hidup mereka. So that is why it is so important that we will have a third body, which could be, as I said, it could be a cell group leader. Ya, bisa, dan untuk itu saya katakan penting sekali untuk adanya pihak ketiga, bisa saja pemimpin kelompok sel misalnya, A counselor or a family ministry member. ya konselor atau pelayan di dalam keluarga. Yeah. So it's important for them to have the third body for supervision. Ya, sangat penting untuk mereka memiliki yang namanya pihak ketiga untuk menjadi supervisor atau pengawas untuk keluarga-keluarga ini. Okay. Now, people can also ask, okay, but you know, where do I find a father figure? Dan mungkin orang juga bertanya, bagaimana dan di mana saya bisa menemukan sosok ayah or a untuk mentor anak family. mereka? Atau bisa menemukan sosok keluarga mentor ini. And it is our dream that the world needs a father and the mother design will provide opportunities to pair up, to connect them.
Dan ini untuk melalui Word Needs a Father dan juga Mother Design, kita ingin menciptakan ada namanya hubungan yang mungkin saja bisa saling terhubung satu sama lain. And it is our dream that churches will support this and try and connect mentor families with the single mothers. Dan ini menjadi mimpi kita, mimpi kami bahwa gereja-gereja juga bisa mendukung bagaimana menciptakan adanya hubungan antara si keluarga mentor juga terhubung dengan para ibu tunggal. Because it's so often in the church that they will have a support group for the single mothers. Sangat sering kita menemukan adanya dukungan untuk para ibu tunggal di gereja, But what about the children? tapi bagaimana dengan anak-anaknya? Okay, so I really pray that churches will stand up and help connect single mothers to mentor families to really support them. Dan saya benar-benar berdoa supaya gereja bisa bangkit untuk bisa mendukung dan membantu menghubungkan antara para ibu tunggal ini dengan keluarga-keluarga mentor. Now, in the mother design material Pada materi di Mother Design, that one can get on the World Needs a Father website, dan yang Anda bisa temukan di website The Word Needs a Father, there is a chapter called Chapter 10b, ada bab 10b which has a lot of information yang berisi begitu banyak informasi on what the mentor family and the single mother can do, dan yang apa saja yang kira-kira keluarga mentor dan para ibu tunggal itu bisa lakukan, and things they can talk through, dan hal-hal yang bisa mereka bicarakan, supervision, yang lakukan supervisi, super pengawasan seperti apa, do's and don'ts. hal-hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan. So I really pray that the church will come alongside and provide this for the single mother. Dan saya benar-benar berdoa bahwa gereja bisa datang dan bisa memfasilitasi hal ini supaya terjadi antara keluarga mentor dan juga ibu tunggal ini. Now, before we close, I just want to ask the single mothers to share with you some of their struggles. Sebelum saya menutup ini, saya hanya ingin para ibu tunggal ini bisa mungkin sedikit menceritakan apa sebenarnya mereka gumulkan sebagai Because seorang ibu these tunggal. are real single mothers. Karena ini benar-benar ibu tunggal yang sesungguhnya. They're not just playing role play, they are real. Mereka tidak hanya sekedar bermain peran, tapi benar-benar mereka sungguh adalah ibu tunggal. And I want to hear from them some of the things that they are struggling with. Dan saya ingin mendengarkan dari mereka apa sebenarnya mereka sedang gumulkan. You want? Dari siapa? Silakan. Semuanya dapat giliran, jadi. It's okay. Cek itu aja. Cek. Selamat siang semuanya. Nama saya Ririn, umur saya 30 tahun. Mungkin perjalanan saya jadi single mother tuh beda dari yang lain. Karena saya memang tidak menikah. Pacar saya ya udah entah kemana, saya memutuskan mengasuh anak saya sendiri. Saya dibantu oleh satu yayasan di Bandung, di mana mereka menampung perempuan hamil di luar nikah, dan saya memutuskan untuk mengasuh anak saya sendiri, dan saya kasih tahu keluarga saya. Awalnya ya nggak gampang keluarga saya nerima, namanya anak ngelakuin satu kesalahan yang istilahnya mencoreng nama baik keluarga lah. Cuma saya bilang sama orang tua saya akan bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan gitu. Dan ketua yayasan saya bilang, kamu mau nggak bantu dulu aja di yayasan. Dan waktu itu aku pikir ya udahlah daripada cari kerja sambil bawa anak bagi ya sekarang susah gitu loh. Jadi aku memutuskan bantu di situ, dan aku udah bekerja bantu melayani di situ sekitar 11 tahun. Jadi usia anakku 11 tahun juga sekarang. Gitu. Sebenarnya kalau ngomongin jadi ibu tunggal itu susah ya susah banget. Apalagi kalau agak ada yang bantuin. Makanya sebenarnya bagi aku diem di yayasan gitu juga banyak bertemu orang-orang dengan masalah yang sama. Aku bilang jadi ibu tunggal tuh gak gampang. Kalau emang keluarga gak nerima, mendingan cari keluarga lain buat bantu take care anak kita lah gitu. Nah cuman aku sendiri udah memutuskan buat ngasuh anakku sendiri, dan ya aku harus jalanin itu dan tanggung jawab. Makin gede anaknya, kalau waktu kecil kan istilahnya cuman kayak dikasih makan selesai gitu. Dia sehat ya aku udah tenang gitu. Cuman makin besar dia nanya banyak pertanyaan yang misalnya So many questions come. For example,
misalnya kayak kok nama anak saya Fabian, dia panggil dia Bian. His name is Fabian. Mami kok Bian nggak ada papa gitu. Why I have no father? Sebenarnya di ASN itu kami dibimbing sih istilahnya buat jangan pernah bohongin anak. To say that you never lie to Daripada istilahnya dia tahu dari yang lain. Jadi bagi aku sendiri ya aku cerita apa other adanya. people, better you just say by yourself. Ya. So she tell him the truth. Ya aku bilang mama papa emang tidak menikah. Yes, Mami memutuskan mengasuh Bian sendiri tapi ya papa sudah dengan hidupnya sendiri, kita dengan hidup kita sendiri. father with his own. Cuman aku bilang ya, mami sayang sama kamu. Banyak anti, uncle yang sayang sama kamu. Dan yang paling penting, kita juga tetap dipelihara sama Bapa di surga. Kita nggak pernah dibiarin kekurangan sampai detik ini. Kalau kamu mungkin lihat anak-anak yang di jalanan nggak beruntung, kita masih jauh lebih beruntung. Kita masih punya tempat buat kita tidur. Mami masih bisa dapat pekerjaan, bisa sekolahin kamu sampai umur kamu sekarang gitu. Nah, itu salah satunya mungkin. Jadi sebenarnya dari umur dia 6 tahun sudah tanya dan aku sudah jawab dan jawabanku selalu sama. Jadi sebenarnya usia dia sekarang tuh udah nggak pernah nanya lagi. Udah istilahnya akhirnya dia ngerti gitu. Cuman ada hal lain yang mungkin ini dari ketakutan aku aja. Namanya anak mau remaja gitu ya. Ya mungkin struggle aku sekarang jadi lebih ke kayak ya aku nggak pernah punya suami, aku nggak pernah tahu caranya istilahnya laki-laki itu berpikirnya gimana. Kebetulan anakku laki-laki gitu. Jadi aku juga sebenarnya sekarang lagi banyak belajar istilahnya gimana caranya menangani anak pra-remaja khususnya untuk aku seorang ibu tunggal gitu. Halo, nama saya Darwati. Saya juga sama dari Yayasan Rumah Tumbuh Harapan. Saya juga ada anak tapi saya belum menikah. Tapi pada saat itu saya juga memutuskan untuk merawat anak saya sendiri. Pada saat itu juga saya benar-benar pergumulan untuk Tuhan mampukan saya. Nah di situ saya komitmen buat saya akan merawat anak ini. Anak saya umur 9 tahun sekarang, perempuan. Banyak waktu-waktu yang sulit yang kita jalani, tapi saya sangat bersyukur setiap perjalanan hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya, kami dibimbing di rumah Ruth, ada kelas-kelas parenting juga yang menguatkan saya sendiri untuk bagaimana cara mendidik anak dari tahap ke tahap. Itu sangat membantu dan menguatkan hidup saya. Keluarga saya sendiri itu dari latar belakang orang Muslim, jadi mereka belum tidak begitu connect sama saya. Jadi saya hanya menunjukkan ke keluarga bahwa saya mampu merawat anak saya sendiri dan saya menunjukkan saya dari hari ke hari menjadi lebih baik lagi gitu. Dan keluarga saya sangat menyayangi anak saya. Bahkan ingin sering-sering bertemu dengan anak saya. Ya. Kalau untuk pergumulan kesulitan bagi saya sendiri, saya sulit untuk memutuskan buat menikah. Karena kriteria gimana sih baik buat anak laki-laki yang tepat buat bisa menerima anak saya dengan baik itu sangat saya pikirkan gitu. Jadi saya tidak mau salah memilih laki-laki gitu buat anak saya. Bahkan saya berpikir saya tidak nikah pun tidak masalah gitu. Yang penting anak saya baik-baik saja gitu. Ya, terus tapi puji Tuhan, anak saya ini membuat saya lebih semangat dan terus semangat lagi.
Saya hanya lulusan SD pada waktu itu. Saya ambil, aku jadi ibu nih, ibu tunggal, saya harus punya pegangan buat anak saya. Aku harus bisa menjadi ibu yang baik gitu. Jadi saya mengambil homeschooling dan kejar paket. Lalu saya ambil kuliah jurusan fisioterapi, sudah lulus D3, terus ini lagi lanjut S1. Ya. Itu sulit sekali, tapi saya beriman, saya percaya bahwa yang saya lakukan ini buat kebaikan. Dan puji Tuhan, waktu itu terlewati, ya walaupun kesulitan tapi terlewati juga. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan anak saya gitu. Banyak sih yang kejadian-kejadian yang wow gitu, musisat-musisat yang terjadi dalam hidup kami. Pada saat saya harus kerja, harus kuliah, harus ngisi waktu buat anak saya. Terus pada saat anak saya sakit, nggak bisa tidur semalaman, itu sangat wow, stres sekali gitu. Tapi saya ingat lagi, oh iya ya, sebelumnya juga Tuhan tidak pernah meninggalkan, terus saya pasti bisa melewati ini. Ya puji Tuhan, semua itu terlewati gitu. Ya itu saya bersyukur sekali bahwa saya juga punya tempat dan punya mentor yang mendukung kami, yaitu Coach Charles dan si Devi yang selalu support kami. Kadang kalau kami ada, kadang kan ada jatuh atau apa gitu, rasanya udah nggak kuat gitu atau apa, kami langsung bercerita ke mereka, lalu mereka memberikan solusi. Jadi memang single mom ini membutuhkan mentor gitu. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat siang, puji Tuhan. Nama saya Lina, saya berumur 38 tahun ya pas bulan ini. Cerita saya itu berbeda dari teman-teman saya. Saya ini sudah menikah dan berumah tangga selama 10 tahun. Jadi di pas ke 10 tahun itu Tuhan panggil ayah dari anak-anak kami. Dan saya tuh punya 3 anak laki-laki semua. Laki-laki semua. Jadi yang pertama itu berusia 14 tahun, mau masuk SMA, dan yang kedua naik kelas 6, dan yang terakhir mau masuk SD kelas 1. Cerita detailnya itu sakit yang tidak diduga tanpa ada persiapan karena serangan jantung. Jadi saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta, walaupun di sana sudah ada tempat tinggal, tapi terasa berbeda. Waktu berumah tangga masih ada suami dan sudah tidak ada suami itu terasa jauh, sangat-sangat berbeda. Dan saya rasakan itu dan saya berpikir, saya bergumul selama 3 bulan, waktu anak saya masih berumur 4 bulan, apa yang harus saya lakukan? Bergumul sama 3 bulan sampai ketika itu saya masih menyusui, sampai saya nggak tahu banyak anak keluarga yang mau minta anak, dan saya tetap mempertahankan ini nggak mungkin saya kasih anak saya kayak anak ayam ke siapapun yang mau gitu, nggak. Saya bilang anak saya harus saya yang mengasuh, memimpin, menyekolahkan, merawat. Akhirnya saya kembali ke keluarga di Jakarta sambil saya bekerja, sambil saya mengasuh, ya part time saya usahakan membagi waktu supaya mereka juga tidak kekurangan figur. Memang susah ya menjadi ayah dan menjadi ibu karena anak saya semuanya laki-laki, jadi saya seolah-olah harus jadi laki-laki juga, harus ngerti tentang perkunci-kuncian, harus ngerti tentang bola, harus paham tentang segala hal. Jadi kadang saya memainkan 2 peranan ini sulit gitu. Di satu sisi saya harus cari nafkah untuk memelihara mereka karena mereka membutuhkan kan, meskipun kami tinggal di dalam keluarga dari orang tua saya, namun saya dulu
cari di Google bagaimana caranya menjadi ibu tunggal, membutuhkan figur ayah, dan itu saya tidak dapatkan dari bapak saya juga fatherless juga dari bapak saya, adik saya laki-laki juga perokok, itu bukan jadi contoh. Aduh nggak benar ini, benar deh. Saya sampai sekarang ini pun jadi pergumulan saya nggak mau anak-anak saya ini menjadi perokok, menjadi suka begadang dan menonton hal yang tidak perlu ditonton, apalagi sekarang handphone, yang anak saya yang mau umur 12 tahun ini udah minta handphone. Saya bilang itu belum waktunya. Kadangkala mereka juga, "Ma kok itu nggak pernah di rumah?" Saya bilang mereka sampai suatu malam, kemarin malam saya tetap terus konsisten dengan kata-kata saya, kalian harus saling menjaga, saling mengasihi, kakak, adik, abang, adik, harus saling, nggak boleh melupakan. Karena mama harus bekerja, mama nggak lihat kalian gimana, kalian berbuat apa, nonton apa, mungkin nakal dengan siapa. Nah, harus saling menjaga, saling mendukung, apalagi adiknya yang masih kecil, SD, mau masuk SD. Dan itu juga jadi pergumulan saya kalau saya bekerja nanti siapa yang jadi saya tuh nggak membutuhkan, saya tuh bisa dibilang sendirian gitu. Mentor saya itu cuma tante saya, keluarga tante saya, adik mama saya, dan kebetulan mama saya juga udah meninggal, sudah lama sekali. Jadi dia secara rohani juga kayaknya enggak juga, tapi ya hanya sekedar silaturahmi saya menganggapnya. Dan contoh figur keluarga itu ya itulah, nanti kamu melihat mereka ya, dan gimana sikap bapak dengan anak. Tapi saya tetap katakan, bapak kamu tuh rajin, kuat, tetap baik, bertanggung jawab, sayang sama mama, sayang sama kalian semua. Tapi memang Tuhan lebih sayang dengan dia daripada kita. Awal-awalnya memang sulit anak-anak saya untuk terima kenyataan bagaimana Bapak itu nggak ada dalam mereka gitu. Sampai anak saya yang remaja ini jadi seorang yang pendiam, introvert begitu. Jadi dia tuh kan remaja 14 tahun, jadi dia suka berteman itu dengan sesama temannya dia itu yang sama-sama introvert, yang sesama fatherless juga, yang udah bercerai gitu, yang dari kecil udah nggak dapatkan figur ayah. Sampai saya bilang, kenapa kamu berteman sama dia? Ya saya nggak bisa melarang ya dia mau berteman sama siapa saja, tapi ini terlalu sering gitu, terlalu sering diajak keluar bareng sama si A ini, terlalu sering dan sesama mungkin mengalami sama-sama yang ada kekosongan dalam dirinya. Tapi saya yakin percaya, tetap saya bilang sama dia, temanmu itu kan fatherless, sama-sama nggak tahu bagaimana bapak. Jadi kamu harus dukung dia. Kalaupun ada hal-hal yang tidak baik, kamu harus tegur dia. Teman itu harus saling mendukung, bukan memusuhi. Saya tetap kasih nilai-nilai yang terbaik. Karena dia kan pemimpin, karena dia akan menjadi seorang ayah. Sampai saya beli buku ini, saya kasih untuk dia. Supaya dia itu menjadi ayah, menjadi pemimpin, dan adik-adiknya pun bisa melihat dia. Saya katakan saya hanya sebatas seorang ibu, saya juga nggak tahu apakah saya sanggup di titik nanti saya melihat mereka menjadi orang-orang yang besar atau dewasa nanti, punya anak nanti. Saya tetapkan nilai-nilai itu dalam keluarga saya, dalam anak-anak saya, sekalipun kami keluarga kecil, ya cuma hanya 4 orang aja, tapi tetap kami itu terasa hangat dan tetap terasa wah gitu, luar biasa gitu, tetap itu. Dan kita tetap selalu bersatu di dalam doa, saling mendukung, saling mengatur satu sama lain, saling menjaga.
supaya tetap ada koneksi dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Yes. I just want to praise God for these brave women. Saya hanya ingin memuji Tuhan. It is so hard to be a single mother. Sangat sulit untuk menjadi seorang ibu tunggal. Yeah. So as you see, there is a lot of fatherlessness in the world today, and there are millions and millions of people that Yes. are struggling just like them. Seperti yang Anda lihat bahwa begitu banyak orang di dunia ini yang tidak memiliki figur ayah. Banyak bahkan jutaan orang yang mengalami sama seperti mereka alami. And their children need the support. Dan anak-anak mereka membutuhkan dukungan. It is too much just to do it alone. Terlalu banyak hal yang perlu dilakukan untuk mereka bisa melakukannya sendiri. So we have to reach out, even when we feel we are not perfect parents. Walaupun kita harus menjangkau mereka sekalipun kita rasa bahwa kita itu belum cukup baik untuk bisa menjadi orang tua untuk mereka. The perfect parents do not exist. Perfect parents do not exist. Orang tua yang sempurna itu tidak pernah ada. Even though we are broken, we must, with those who have a mother and a father, must reach out to the single parents. Walaupun kita pun masih dalam situasi hancur, kita tetap harus menjangkau mereka para ibu tunggal. And it's not only single mothers, it is single fathers as well. Dan tidak hanya para ibu tunggal, tapi para ayah tunggal juga. Because there's always a struggle. Karena itu adalah selalu menjadi pergumulan. And I know I can, especially when you've had a husband, now suddenly you've got to be a single mother, and it's difficult to socially go to places where there are only couples, and you're the single one. Dan sangat sulit bagi mereka para single mother ini untuk bisa bergaul ya, bersosialisasi ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang pasangan tapi mereka itu sendiri Or you adalah ibu feel there tunggal. is a stigma because you are single. Dan mereka merasakan stigma di masyarakat karena mereka itu adalah ibu tunggal. And if we want to really grow a mighty generation in this country, Dan jika kita ingin membangkitkan, menumbuhkan generasi yang perkasa di negara ini, we have to be a father to the fatherless. kita harus menjadi bapak untuk mereka yang tidak memiliki bapak. And to build up the nation, Dan untuk membangkitkan negara ini, to be good leaders. untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, Okay, let us pray. mari kita berdoa. Dear Father, Bapa, I want to thank you for these brave single mothers, aku ingin bersyukur untuk para ibu tunggal ini, Tuhan. those that came and sat here in front of us, Mereka yang sudah duduk di depan kami ini. and the millions and billions of them all over the world. Dan banyak jutaan bahkan miliaran orang-orang di seluruh dunia. And I want to pray, Lord, that you will raise up people to support them, Dan aku berdoa Tuhan, Engkau akan membangkitkan orang-orang yang bisa mendukung that you will mereka. raise up good fathers that will come alongside of them and be good role models for their children. Dan Engkau akan membangkitkan para ayah-ayah yang hebat untuk bisa berjalan bersama dengan para ibu tunggal ini. And that you will put a burden on the church, the world church, Dan taruh bebanmu Tuhan untuk gereja di dunia ini Tuhan. that the couples will come alongside and support them. Bahwa para pasangan-pasangan akan datang bergandengan tangan untuk bisa mendukung mereka. And that you will raise up mothers and fathers that will be obedient to your word. Dan Engkau akan membangkitkan ayah dan ibu yang akan taat kepada firman-Mu. That will demonstrate Christian values and Christian ways of living every day to their children. Yang akan mendemonstrasikan Tuhan bagaimana cara hidup orang Kristen di hidup anak-anak mereka. And that we will stand up Dan akan berdiri and be obedient to what we have heard the past few days. dan kami akan taat untuk dengan apa yang kami sudah dengarkan selama 3 hari ini And that you Tuhan. will give us the courage to do it Dan berikan kami dorongan Tuhan untuk bisa melakukannya. and to spread the news. Dan menyebarkan kabar baik ini. Yes, Father, we pray this all in the name of Ya, Jesus. kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. When we started the training, we talked about the fatherless condition of this world. Remember? Saat kita mulai training ini, kalian ingat bahwa saya menjelaskan bagaimana kondisi dunia tanpa Bapa. Kalian ingat? And maybe that was a little bit theory and vague, but now we see what it really looks like.
Dan saat itu mungkin kita mendapat sedikit teori, tapi saat ini kita lihat bagaimana benar-benar seharusnya kondisinya seperti itu. Remember I said right at the beginning, if you cannot pain with God, you cannot plan with God. Ya, ingat di awal saya mengatakan bahwa jika Anda tidak bisa merasakan kesakitannya Tuhan, maka Anda tidak bisa berencanakan dengan Tuhan. If you cannot cry with the heart of God, you cannot strategize with God. Jika Anda tidak bisa menangis bersama dengan Tuhan, maka Anda tidak bisa melihat. And we pray that the pain that is in God's heart will enter your heart. Dan saya berdoa supaya kesakitan yang Tuhan ada di hati Tuhan itu juga ada di hatimu. God is not there to make you happy, God Tuhan- is there to make you holy. Tuhan tidak ada di sana untuk membuat Anda senang bahagia, tapi untuk membuat Anda kudus. You can never become holy unless you carry the pain of God. Dan Anda tidak bisa menjadi kudus jika Anda tidak bisa membawa kesakitannya Right. Tuhan. But, and this is the thing, Ini satu hal. what drives passion? Pain and dream. Apa yang menggerakkan passion kita adalah kesakitan dan juga mimpi. For the pastors here, the cross and the resurrection. Buat para pastor di sini adalah salib Kristus itu dan juga kebangkitannya. The pain and the vision, is that right? The pain and the vision, But we will kesakitan dan not, visi itu. in our minds, we will not stay in the pain. Tapi dalam pikiran kita itu tidak akan tetap hanya berhenti di kesakitan itu saja. In our minds, we will have the vision. Di dalam benak kita harus punya visi And itu. what is our vision? Apa visi kita? Good. Ya, Heaven at home. surga di rumah. Heaven at home, even in the single mother households. Surga di rumah, sekalipun di rumah para ibu tunggal. Because you cannot raise a child Karena Anda tidak bisa menumbuhkan, mengembangkan anak Anda when you have the pain on your face. jika Anda memiliki kesakitan terpancar di wajah Anda. You gotta have the heaven at home in your face. Is that Anda right? harus memiliki surga di rumah, di wajah, terlihat Because di you want wajah to bring Anda. them hope. Karena Anda akan memberikan mereka harapan. Even in a hopeless situation, you have to bring them hope. Sekalipun situasinya tidak ada harapan, tapi Anda harus tetap memberikan mereka And harapan. if the power of the Spirit is in you, you will have hope. Dan jika ada kuasa Roh Kudus ada di dalammu, maka Anda memiliki harapan That's itu. why Jesus said, I'm not going away. Maka dari itu Yesus mengatakan bahwa saya tidak akan I'm pergi. sending you my Spirit. Saya akan meninggalkan kamu itu Roh Kudus, Rohku. The dunamis, the power Dunamos, kuasa itu that will be in you. Is yang that right? akan ada di dalammu. And that's the only thing Dan itulah that satu-satunya can hal pull you from pain yang bisa menarik Anda dari kesakitan itu into God's dream for this world. pada mimpinya This is Tuhan his untuk dream. dunia ini. Inilah Heaven at home, mimpinya. Surga kingdom on di earth, rumah, kerajaan Allah di dunia Kingdom in Indonesia Kerajaan and Allah di in Indonesia. your house. dan di rumah. Amen. Amin. Okay, so now a Saat very ini, quick summary of what we did. Sedikit- How do I get heaven at home? bagaimanakah kita membawa surga The di first rumah? thing we said is to know what the children need every year of their life. Yang pertama adalah bagaimana kita harus tahu apa yang anak-anak kita butuhkan di setiap musim kehidupan So that we mereka. can love them well Sehingga kalian bisa and mengasihi mereka dengan serve sangat them baik. with what they need. Dan melayani every mereka year dengan of apa their yang mereka life. butuhkan setiap musim kehidupan mereka. Second we said is you cannot have heaven if you did not forgive your father and your mother Dan kalian tidak bisa memiliki surga jika Anda tidak bisa mengampuni ayah atau ibumu. and ask your children for forgiveness. Dan tanyakan anak kalian untuk pengampunan. Forgiveness, the blood of Jesus must flow in the house. Pengampunan darah Yesus harus mengalir di dalam Every rumah. morning when you stand under the shower, you got to think, God, thank you that you shower me with your forgiveness. Setiap pagi ketika Anda ada di kamar mandi, di shower, katakan Tuhan terima kasih sudah mensirami saya dengan pengampunanmu. So that I can forgive Sehingga saya everyone. bisa mengampuni. The freedom of forgiveness is Kebebasan important, akan right? untuk mengampuni, itu Without sangat that, penting. no heaven. Tidak ada itu, maka Okay. tidak ada surga. Then we said, if you cannot change your face and you cannot smile, there will never be heaven. Dan jika Anda tidak bisa mengubah wajah Anda, maka Anda tidak bisa tersenyum. Now I know there were many tears now in the last session, but I want you to look at the person next to you and see if that person can smile as Ya, well. yang terakhir walaupun kita baru saja sesi itu ada menangis-menangis ya, tapi pastikan orang di kiri kananmu tersenyum ya. Okay, so last night, the very last words before I slept, Malam tadi, satu kata terakhir yang ada sebelum saya tidur, at night, I wake up early saya bangun lebih awal, and I'm wide awake in the morning. saya sudah terbangun di My pagi wife, hari. the later it gets,
the more she gets awake. I don't know what it is. It's something wrong with her, but I mean, she wakes up in the evening. Ya, saya tidak tahu I apa wake yang up istri in the saya, morning. tapi dia terbangun di malam hari. So my wife, she reads the Bible for us in the evening. I can't read. I'm too sleepy. You know? Ya, istri saya terbangun di malam hari untuk membaca Alkitab, So tapi as saya I'm tidak bisa, saya sleepy, tidur. I hear the Bible read by my Saat wife. saya tidur, saya mendengarkan So last Alkitab night she dari read istri saya. Galatians chapter 4. Di Tawarik, Man, it was so pasal 4. beautiful. Wow, We itu are indah not sekali. slaves anymore. We are children of God. Kita bukan lagi di budak, tapi kita adalah anak Allah. And with that, God has given us everything. Dan dengan itu Allah sudah memberikan kita segalanya. So that was great. Nah, itu Go luar to biasa. bed with that and say, I've been given everything. Saya sudah I'm not diberikan poor. segalanya. No one is poor Tidak ada satupun yang miskin. because in Jesus and His Spirit, you've got everything that God gives to His child. Karena dalam Yesus dan dalam rohnya Tuhan sudah memberikan segalanya. Okay, co-heir of Jesus. It's amazing. Okay. So get that in your mind to get that on your face. Pastikan itu ada di pikiranmu supaya itu juga terpancar di So that wajahmu. every morning you get up. I'm Saat no setiap pagi, slave, I'm a child of setiap God. pagi Anda bangun I'm dan no katakan, slave, saya I'm a bukan child of budak, God. Is that right? saya anak Allah, saya bukan And budak, then saya you anak say good Allah. morning to your people in their house because you know Selamat pagi, katakan ke orang di we've rumahmu. got the message. Heaven is on earth. Smile on your face. Surga No smile. ada di dunia. No heaven. Senyuman di wajahmu. Tanpa senyuman, Then the tidak ada next surga. one we said, okay, we got to have selfless sacrificial love, real love, Kita punya harus kasih yang tanpa syarat. not self-love. Bukan mengasihi diri, bukan mengasihani diri The sendiri. more we can kill self-love and we focus on real love, Bagaimana kita ketika mengasihi, The more heaven will come home. tidak lagi mengasihi diri sendiri dan kita mulai mengasihi, the more I will think, who looks after me, who looks after, the more you think of that, the more hell enters your house. semakin Anda menanyakan, oh siapa yang bisa mengasihiku, siapa yang mengasihiku, semakin Anda tidak akan menemukan kasih And itu. the whole world is lying to you Yes. that you will have happiness if you think of yourself. Dan That is the biggest lie you can ever ya, dunia itu mengajarkan padamu bahwa oke, Anda akan mendapatkan kebahagiaan jika Anda mengasihi dirimu sendiri. Itu adalah kebohongan terbesar yang Anda pernah dengar. So I always pray to God, please help that I just forget about myself the whole day. Dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan biarkan saya coba sedikit That will be melupakan so diri saya beautiful. sepanjang hari. Then I can just think of other people and how I can help them. And at the end of the day, oh yeah, I'm also there. Okay. Dan saya hanya fine. memikirkan orang lain, bagaimana Right. saya mengasihi mereka. Oh oke. Okay. Think of others. Pikirkan think of orang others. lain, Think of pikirkan others. orang lain, pikirkan orang Selfless, sacrificial love brings heaven home. And Kasih then yang we tidak said, memikirkan diri sendiri. you cannot have heaven if you do not have a compass. Dan kamu tidak bisa Clear membawa compass. surga jika tidak memiliki The kompas. Bible, this is our compass. This shows us how to go. Alkitab menunjukkan kemana kita harus pergi. Because God must be in the center and not our own thoughts. Karena Allah harus menjadi pusat dari apapun yang kita pikirkan. And then we said from the Bible we have to derive the four values. Dan dari Alkitab kita bisa melihat ada empat that nilai we talked about this yang sudah morning. kita bicarakan pagi ini. The guardrails, beautifully said this Ya, morning. bagaimana jalurnya Tuhan And the sudah values disampaikan help pagi us ini to begitu choose the indah. right friends, 10 people in our lives. Dan yang ketujuh, bagaimana kita harus memilih Supporting orang yang us, tepat, yang mendukung strengthening kita, us, menguatkan kita, keeping us on the right track, memastikan kita pada jalur yang benar, growing us, empowering us, menemukan kita, memperlengkapi kita, keeping us accountable. memastikan kita tetap All right, table akuntabel. of support. And then, the one that I actually started with, Yang hal yang sudah sebenarnya saya and then sudah is mulai adalah that we will lift our children on our shoulders. dan kita akan menghidupkan Empower anak kita them itu di and atas pundak encourage kita them. dengan Okay. kekuatan, dengan dorongan. So you heard many things, but if we quickly summarize it like that, then suddenly, I think I can remember this. Ya, sebenarnya kita punya banyak hal yang sudah dipelajari, tapi kalau kita lihat ini dengan rangkuman ini, oh sepertinya saya bisa lakukan ini. Quickly turn to the one next to you and say, what is of all this 8 that I mentioned here, what is the one thing
that really hit your heart Okay. and say, that's the one I will focus on to Oke, start with. boleh coba nanti share ke teman kiri kananmu, katakan dari 8 hal ini, apa satu hal yang benar-benar Anda dapatkan dan benar Anda akan fokus untuk melakukan Turn to itu. the person next to you. Coba Say to the person, share ke quickly. teman-teman di That's the sebelah. one, that's the one, that's mine. Apa satu hal itu dari 8 hal ini? Satu hal dari 8 ini yang benar-benar akan teman-teman fokuskan. The line, Jenny, Riet, Vian. Cek. Good. One sentence. One last sentence. It's okay. And with that, the training team want to say to you, thank you for inviting us. Tim pelatihan ini akan mengatakan terima kasih buat sudah mengundang kami. It was an absolute privilege to be with you. Berhubung hak istimewa bagi kami untuk bisa melakukan. Much love from all of us. Banyak cinta And dari everyone kami. will just say a quick last sentence. Setiap orang akan dengan cepat mengatakan kalimat. We hope that you will all experience a happier family life. Kami Because of berharap this, kalian bisa mengalami And, keluarga yang sangat that you will be berbahagia. inspired to spread the message and to be trainers. Dan kalian bisa terinspirasi dan membagikan pesan yang sudah didapatkan dan menjadi pelatih. I came expecting God to do amazing things, Saya datang dan mengharapkan bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. but He has really blown my mind. Dan ini benar-benar membuat pikiran saya terkagum ya. And He's done even more amazing than I can even imagine. Bahkan ini lebih luar biasa dari apa yang saya bisa bayangkan. I want to remind you to always be intentional in everything you do, and your life will change. Dan saya ingin mengingatkan bahwa harus tetap dengan sengaja, dengan intensional melakukan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan untuk melihat dunia ini berubah. We love you and you can do nothing about it. Kami mengasihi Anda semua ya.